Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bahagia? Gimana tugasnya? Tugas kuliahnya lancar? Lancar ya? Oke. Ada yang lagi skripsi sekarang? Ada dong, banyak dong. Oke, konten ini dipersembahkan untuk kalian yang sedang ngerjain skripsi atau sedang merencanakan untuk ngerjain skripsi. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi yang tercinta, ini apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang nggak boleh kalian lakukan ketika ngerjain skripsi. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa sih yang harus kalian lakukan gitu ya. Yang akan kalian lakukan apa, yang boleh kalian lakukan apa, dan yang harus kalian lakukan apa. Yang pertama, ini kalian harus punya niat, target, dan komitmen ya. Niat itu penting banget loh teman-teman ya. Niat, kalau kalian udah punya niat nih, pasti kalian akan dibarengi dengan usaha. Terus kemudian kalian harus punya target, kira-kira kapan kalian akan selesai ngerjain skripsi, dalam 6 bulan kah? Dalam 1 tahun kah? Kelamaan ya. Nah, oke, kemudian dibarengi juga dengan komitmen. Kalau udah ada niat, udah ada target, kalian harus komitmen ngerjain skripsi. Misalkan dalam waktu seminggu saya akan ngerjain tiap jam berapa aja, atau kalian mau konsultasi tiap berapa kali dalam seminggu gitu ya. Oke, kemudian ini yang kedua, yang akan kalian lakukan atau yang harus kalian lakukan adalah kalian harus sefrekuensi sama dosen pembimbing gitu ya. Sefrekuensi itu penting banget, karena nanti akan kalian yang akan mendampingi skripsi kalian adalah dosen pembimbing. Sefrekuensi itu gimana sih? Ya, kalian harus memiliki pemikiran yang sama, terutama terkait topik penelitian kalian. Kalian harus punya maksud yang sama, tujuan yang sama, kayak gitu ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, kalau bisa topik kalian itu sesuai dengan background keilmuan dosen pembimbing kalian. Itu penting juga ya teman-teman, karena itu akan mempermudah dosen kalian membimbing kalian juga. Oke, kemudian yang ketiga, kalian harus bisa atur waktu ya. Atur waktu itu baik waktu kalian ngerjain ataupun kalian konsultasi. Jadi kalian ngerjain itu sehari berapa jam sih, terus jam berapa aja sih gitu ya. Terus kemudian kalian konsultasi maunya seminggu berapa kali, kayak gitu. Itu diatur waktunya ya, harus diatur waktunya dengan jelas. Meskipun dalam mengatur waktu ini nanti fleksibel menyesuaikan dosen juga ya, tapi paling tidak kalian harus bisa mengatur waktunya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang penting juga, kalian harus bisa menemukan topik kekinian dan topik yang menarik gitu. Biasanya itu yang disuka oleh dosen pembimbing. Kalau topik-topik yang udah banyak, itu biasanya dosen ini lagi kayak gitu ya. Jadi cari topik yang menarik gitu ya. Terus kemudian yang kelima, kalian tuh harus benar-benar paham apa yang kalian tulis. Jadi ketika ditanya dosen, itu maksudnya apa, penelitian ini tuh variabelnya apa aja, terus kenapa kamu ambil penelitian ini, terus penelitiannya itu pentingnya apa, dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa jawab ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengambil topik atau memahami topik yang kalian ambil. Nah, kemudian yang keenam, kalian harus rajin-rajin sharing dengan teman ataupun dengan senior ataupun dengan dosen lain yang udah berpengalaman dalam ngerjain skripsi. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk sharing gitu ya, karena sharing ini penting banget teman-teman. Untuk apa ya? Untuk mempermudah kalian ngerjain skripsi gitu. Terus kemudian yang ketujuh, kalian harus bisa berkomunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Ini penting ya. Jangan sampai kalian miskomunikasi dengan dosen pembimbing, itu bisa mengakibatkan proses ngerjain skripsinya nggak lancar. Oke, gitu ya. Terus kemudian yang kedelapan, kalian harus juga bisa memberi reward untuk diri kalian sendiri. Reward ini penting ya teman-teman, karena kita udah susah payah berpikir, ngerjain, itu kita harus benar-benar mendapat reward untuk diri kita sendiri. Misalnya nih, kalau udah selesai bab 1, 2, 3, saya akan makan apa gitu, makanan kesukaan, atau saya akan datang kemana gitu, tempat kesukaan, atau saya akan melakukan apa, hal-hal yang menyenangkan untuk diri kalian. Itu masing-masing kan dari kalian berbeda gitu ya. Itu yang bisa kalian lakukan ketika ngerjain skripsi. Terus kemudian apa yang nggak boleh kalian lakukan ketika ngerjain skripsi teman-teman? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama,
Kalian nggak boleh males ya teman-teman, karena rasa malas ini itu adalah gangguan yang sangat berat di kala ngerjain skripsi. Jadi diharap kalian nggak males-malesan untuk ngerjain skripsi, lawan rasa malesnya gitu ya. Ingat target kalian apa gitu, lulus kapan, tepat waktu, apa mau molor gitu kan. Oke, terus kemudian yang kedua, jangan menunda-nunda. Jadi kalian ketika nanti aku mau ngerjain jam 8 teman kalian datang, terus kalian gimana? Susah ya, teman kalian ngejak nongkrong, mau ditraktir, susah juga ya kalau kayak gini ya. Tapi teman-teman, ingat sekali lagi, ingat target kalian, tujuan kalian apa, selesai tepat waktu kan. Nah itu yang harus kalian perjuangkan, jadi tolong jangan malas, jangan menunda-nunda. Yang ketiga nih, ini yang penting juga, tolong jangan idealis ya teman-teman. Boleh sih idealis, tapi jangan memaksakan diri. Misalkan dosen kalian nggak setuju nih tentang topik kalian, so apa kalian akan tetap ngotot dengan topik kalian? Itu bisa menghambat teman-teman. Jadi kalian harus sharing dengan baik, apa sih yang membuat dosen kalian tuh nggak sepakat dengan topik kalian, kenapa, kayak gitu. Kalian harus sharing dengan baik. Tolong buang jauh-jauh idealis kalian untuk saat ini. Kalian nanti setelah kalian lulus boleh kok kalian melakukan riset lagi, riset mandiri sesuai dengan idealisme kalian, boleh. Tapi untuk kalian, karena ini cepat lulus tepat waktu ya, jadi tolong buang dulu rasa idealis kalian gitu ya. Oke, terus kemudian yang keempat nih, jangan sampai kalian nggak paham tentang topik apa yang kalian ambil gitu ya. Wah itu bahaya banget. Nah ini bisa diatasi dengan cara apa ya? Kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya, cari literatur sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nggak paham, nanti ditanyain dosen nggak paham, ini itu nggak paham. Wah alamat lama ini ya, lama selesainya gitu ya. Oke, terus yang kelima nih, yang penting lagi, tolong jangan patah semangat. Biasanya nih di tengah kalian ngerjain skripsi itu ada gangguan, mungkin kalian ada masalah dengan dosen pembimbing kalian, atau mungkin skripsi kalian merasa sulit banget, itu gangguan ya teman-teman. Dan tolong jangan patah semangat, ingat tujuan kalian apa, target kalian apa. Oke, terus kemudian yang keenam, tolong kalian jangan bikin masalah dengan dosen pembimbing, itu akan menghambat kalian ya teman-teman. Sekecil apapun masalah, itu tolong jangan diambil hati. Mungkin ketika kalian menghadap dosen pembimbing kalian, dosen kalian lagi moodnya nggak bagus gitu ya, terus kemudian sikapnya kurang bagus atau perkataannya kurang bagus, jadi kalian tahan-tahan dulu ya. Mungkin ini kalian bisa kayak meredam, mungkin dosen saya lagi ada masalah, mungkin dosen saya lagi capek dan sebagainya gitu ya. Jadi tolong jangan membuat masalah dengan dosen pembimbing, karena itu bisa menghambat ya teman-teman. Oke, nah yang terakhir nih pesan saya kalian harus banyak-banyak doa dulu agar dipermudah dalam mengerjain skripsi gitu ya, agar bisa lulus tepat pada waktunya sesuai dengan target kalian. Saya berdoa juga untuk kalian, mudah-mudahan kalian lulus tepat waktu dan lancar untuk ngerjain skripsinya dan tahan dengan segala godaannya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.